Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 praktikum pemrograman komputer. Perkenalkan, saya sendiri Fauzi Hidayat sebagai ketua kelompok 4 dan rekan saya yaitu Muhammad Jowan, Doristia Anggara, dan Rio Mashor. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul ATM sederhana menggunakan bahasa C. Baik, saya akan langsung memulai saja masuk ke presentasi. Untuk cara membuat ATM sederhana menggunakan bahasa C, yaitu yang pertama, apa itu ATM? Sebelum mulai, mari kita kenalan dulu sama ATM. ATM adalah singkatan dari Automated Teller Machine. Mesin yang memungkinkan kita melakukan transaksi perbankan tanpa perlu ke bank langsung atau bisa melalui dari handphone. Bahasa C 101. Sebelum kita mulai membuat ATM, kita perlu tahu dasar-dasar bahasa C. Bahasa pemrograman ini sangat powerful dan digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, presentasi akan saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Jawan. Oke, saya lanjut. Struktur program C. Program C terdiri dari header, file, main function, dan library function. Kita akan mempelajari cara mengatur struktur program C dengan baik. Selanjutnya, variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data adalah konsep dasar dalam bahasa C. Kita akan belajar cara mendeklarasikan variabel dan menggunakan tipe data dengan benar. Selanjutnya, input dan output. Kita akan mempelajari cara menerima input dari pengguna dan menampilkan output ke layar. Dengan ini kita bisa membuat ATM yang interaktif. Percabangan. Percabangan memungkinkan program untuk melakukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kita akan belajar cara menggunakan if-else statement dengan menggunakan bahasa C. Selanjutnya, perulangan. Dengan perulangan, kita bisa membuat program berulang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kita akan belajar cara menggunakan looping dalam bahasa C. Untuk slide berikutnya akan disambung oleh rekan saya, Bang Dodi Setia Anggara. Baiklah, fungsi. Fungsi memungkinkan kita untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita akan belajar cara mendefinisikan dan memanggil fungsi dalam bahasa C. Bahasa pemrograman C diciptakan dan dikembangkan oleh Brian Kernighan dan Dennis Ritchie di Bell Research Lab. Bahasa pemrograman C secara khusus diciptakan dengan tujuan agar para programmer atau orang yang membuat program komputer dapat mengakses seluruh internal register, slot, dan absolute address dari sebuah komputer. Pada awal tahun 1960-an,
sistem operasi komputer mulai menjadi jauh lebih kompleks dari sebelumnya karena adanya pengenalan multi-terminal dan kemampuan multiprosesor. Pada saat itu, sistem operasi diciptakan dengan menggunakan bahasa assembly atau bahasa pemrograman tingkat rendah, di mana banyak pengembang yang menyadari bahwa suatu sistem operasi dapat dikembangkan lebih baik lagi. Tidak cukup hanya dengan menggunakan bahasa assembly. Inilah asal mula bahasa C yang diimplementasikan pada Digital Equipment Corporation (PDP). Pada perkembangan selanjutnya, bahasa pemrograman C digunakan untuk mengimplementasikan sistem operasi. Array dan pointer. Array dan pointer adalah konsep penting dalam bahasa C. Kita akan mempelajari cara menggunakan array dan manipulasi pointer dalam pembuatan ATM sederhana. Struktur data. Kita akan mempelajari konsep struktur data dalam bahasa C. Dengan ini, kita bisa membuat program ATM yang lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rio Mashor. Oke, kita akan membahas tentang file handling. File handling memungkinkan program untuk membaca dan menulis file. Kita akan belajar cara mengelola file dalam bahasa C untuk menyimpan data transaksi ATM. Selanjutnya, debugging. Kita akan belajar cara mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam program C. Dengan ini, kita bisa membuat ATM sederhana tanpa bug. Selanjutnya, testing. Setelah selesai membuat program ATM, kita perlu melakukan pengujian untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kita akan belajar cara menguji program secara efektif. Oke, selanjutnya, implementasi ATM sederhana. Saatnya menerapkan semua yang telah kita pelajari ke dalam membuat ATM sederhana menggunakan bahasa C. Kita akan melihat bagaimana semua konsep dapat digabungkan menjadi satu program yang berfungsi. Selanjutnya, kesimpulannya, selamat, kita telah menyelesaikan perjalanan kita ke dunia ATM dengan membuat ATM sederhana menggunakan bahasa C. Semoga presentasi ini memberi inspirasi dan pengetahuan baru bagi kalian. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih.